para lelembut, punten ngiringa langkung. Kalimat tersebut sering diucapkan kita saat melewati jalanan yang katanya angker. Dipercaya kita gak bakalan diganggu sama jin penunggu tempat tersebut. Bener gak sih? Ada juga nih yang memberikan tanda seperti menghidupkan klakson 3 kali, menyalakan rokok, juga dapat menjauhkan kita dari gangguan jin. Kenapa sih gak berdoa aja gitu? Zikir gitu? Meminta pertolongan sama yang di atas? Bukankah sebaliknya ya kalau kita bersikap kayak gitu malah digangguin? Halo maboy, oboy aing. Balik lagi bareng gue Hari Pratama di sesi cerita horor kiriman dari kalian yang bakalan gue bacain hari ini. Di sini gue udah siapin 3 cerita dari kalian yang kisahnya sama-sama terjadi di jalanan. Berikut 3 kisah hantu jalanan versi si boy yang mengganggu pengendara sampai menunjukkan arah jalan pulang. Selamat beruji nyali. Pertama, tumbal alam sejuk. Halo, nama orang Rizal. Orang mau ceritain pengalaman mistis yang pernah orang alamin. Jadi tahun lalu orang sama saudara lagi bantuin tetangga pindahan. Orang dibonceng sambil megangin barang-barang menaiki sepeda motor dari Karangsetra menuju Parompong. Barang-barangnya tuh kan lumayan banyak, jadi kita nyicil sedikit-sedikit kita naikin ke motor. Karena barangnya banyak, gak kerasa lah kita bantu-bantu sampai larut malam. Ditambah hujan rintik-rintik cuy, malah sepi lagi di jalan. Jadi selama perjalanan tuh kita lewatin perkebunan pinus, tikungan-tikungan tajam, sampai lampu jalan aja nggak ada dong. Tapi ya karena kita emang udah biasa lewat jalan ini ya fine-fine aja. Lagian nanggung juga, malam itu tinggal sisa barang terakhir. Ya wes, hajar jalanan lah sampai saat kita motong jalan lewat jalan kecil yang lokasinya ada di sekitar alam sejuk. Nah, di situ kita nemuin turunan yang curam. Tiba-tiba aja nih rem mendadak belum. Padahal kita udah berapa kali balikan lewat jalan ini aman-aman aja. Kita yakin juga kalau motor sedang dalam kondisi prima. Tapi nggak tahu kenapa nih tiba-tiba rem depan belakang gak bisa digunain. Anjir, di situ orang pasrah lah sambil megangin saudara orang kencang-kencang. Mana jalanan licin. Saudara sampai panik di situ. Jal, jepangan ke orang. Gimana? Pasti labu. Orang cuma bisa merem. Di kiri kanan jalan tuh jurang anjir. Sambil mudun, saudara orang cari-cari tempat yang landai buat bisa melipir. Nah, dari kejauhan kelihatan tuh ada tikungan yang di pinggirnya semak-semak lumayan lah tinggi. Pas banget gitu pikirnya dia mungkin bisa nahan beban tabrakan saat badan kita jatuh. Sambil teriak-teriak saudara orang bilang, "Jal, siap ngajelang anjing, kurang rek dicacepkeun ieu kata tangkalan." Dia banting setir, loncat dari motor. Sedangkan orang gak bisa turun dong, karena posisinya orang kan sambil megangin barang. Akhirnya orang pasrah aja dari motor tanpa sopir. Nabrak lah di situ dan orang jatuh. Beruntung sih ketahan sama semak-semak gitu, jadi gak sampai ke pental jauh. Di situ orang sempet gak sadar, mungkin beberapa menitan kali. Pas bangun, orang lihat di seberang jalan ada cewek pakai baju merah. Orang mau coba teriak minta tolong ke itu cewek, tapi susah karena dada orang masih kerasa sesek anjir. Mau bangkit aja susah, orang ketindihan sama barang-barang. Sedangkan saudara orang nggak tahu dia loncat kemana. Gobloknya lagi tuh itu cewek cuman bisa ngeliatin doang dari seberang, bukannya nyamperin gitu atau ngebantuin kayak teriak-teriak minta tolong. Gak lama tiba-tiba orang dengar suara orang lari-lari sambil teriak nyamperin orang. Itu anu cilaka, burukan euy. Ternyata mereka adalah 2 orang satpam yang sedang bertugas menjaga pos gak jauh dari lokasi kita terjatuh. Tenan naon jang? Dia mengangkat barang yang nindihin badan sama kaki orang sambil bantuin orang buat berdiri. Anehnya, pas orang tengok ke seberang jalan, sosok wanita itu udah gak ada. Kemana anjir? Rasanya ada cewek tadi tuh, apa salah lihat kali ya? Nah, kan si satpam ngebopong orang tuh. Orang denger dia kayak lagi baca ayat kursi gitu. Terus teman satunya lagi dia nemuin saudara orang yang lokasinya nggak jauh dari semak-semak pas orang jatuh. Akhirnya kita
dibawalah ke pos satpam untuk diajak beristirahat di sana. Di pos kita disuruh tiduran, dikasih air minum. Beruntung aja kita nggak kenapa-kenapa, cuman lecet-lecet doang. Sambil istirahat kita ngobrol-ngobrol lah di sana. Uyuhan cenah. Di situ tuh banyak yang celaka. Beruntung aja katanya kita gak sampai mati. Soalnya yang celaka di situ orangnya gak ada yang selamat. Lain kali kalau mau lewat situ jangan malam-malam gitu katanya. Selain karena gelap ya angker. Nah dari situ orang keingetan sama cewek yang pakai baju merah tadi. Orang ceritain lah ke satpam. Nya eta teh juri nusok cicing lidinya, ngeganggu nusok ngaliwat. Sosok itu dulunya adalah korban dari pemerkosaan sampai tewas mengenaskan, dibunuh pakai bambu kuning dan jasadnya dibuang di situ. Shock lah orang di situ, percaya nggak percaya. Ternyata saudara orang juga ngalamin hal serupa. Malahan lebih serem lagi cuy. Yang dia lihat bukan cewek, tapi sosok tinggi besar, badannya hitam berbulu, mukanya nggak kelihatan, tapi taringnya nyampe nyentuh aspal anjir. Sosok itu nyamperin saudara orang yang terbaring gak jauh dari tempat orang jatuh. Dia juga sama teriak-teriak minta tolong ke orang, tapi orang gak denger karena orang aja gak sadar dan susah buat ngomong. Parahnya lagi nih, itu sosok ngomong, "Mereka mana sih ya? Mual salamet." Anjir, pantesan aja muka saudara orang tuh pucet banget dari tadi karena khawatir lihat keadaan kita. Akhirnya kita ditemenin balik ke rumah bareng Pak Satpam. 2. Disasapkeun. Kiriman kedua cerita dari Noven Radiansyah. Kejadiannya tepat pada tahun 2019 bulan Mei. Aku bekerja di salah satu perusahaan home industry milik saudaraku yang bergerak di bidang makanan instan. Hari itu hari Kamis. Paginya aku pergi dari rumahku ke tempat di mana aku bekerja. Seperti biasa, jalanan macet. Orang-orang memadati jalanan untuk beraktivitas, kerja, sekolah, dan lain-lain. Jarak tempuh dari rumahku ke tempat kerja normalnya hanya menghabiskan waktu sekitar 20 menitan. Itu pun kalau nggak macet. Ya kalau macet bisa sampai 1 jam, bahkan lebih. Sesampainya di tempat kerja, aku disuguhkan banyak kerjaan karena saat itu memang lagi banyak orang yang order makanan. Bahkan saudaraku aja selaku pemilik perusahaan ikut turun tangan membantu packing karena pesanan yang begitu banyak. Sampai gak keras satu waktu menunjukkan pukul 2 siang. Pekerjaan sudah mulai renggang karena paket pesanan satu persatu sudah diambil kurir. Sambil bekerja, aku iseng melihat-lihat postingan di Instagram. Gak sengaja aku lihat ada foto pemandangan indah dari Gunung Manglayang. Rasanya jadi ingin sekali liburan ke sana, ujarku dalam hati. Waktu pulang pun tiba, aku bergegas mandi karena di warehouse disediakan kamar mandi khusus pegawai. Jadi selepas kerja, aku bisa membersihkan diri terlebih dahulu. Setelah mandi, aku pun bergegas izin untuk pulang ke rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kunyalakan mesin motorku dan meninggalkan tempat kerja, menyusuri gang, lalu menuju ke jalan besar. Baru aja aku hendak menyeberang jalan menuju jalan utama, tampaknya sedang ada razia. Aku khawatir karena belum memiliki SIM. Untungnya masih ada cara lain untuk menghindari razia. Saudaraku pernah bilang kalau dari sini tuh ada jalan pintas menuju rumah, yaitu melewati kaki Gunung Manglayang, satu-satunya akses yang bisa menembus ke daerah ujung Berung. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung putar arah motorku dan kembali ke jalur atas. Sepanjang perjalanan, aku disuguhkan pemandangan Gunung Manglayang yang indah di saat senja. Sebenarnya aku belum pernah lewat sini, tapi ya sudahlah, ikuti aja jalurnya. Toh nanti juga di jalan pasti ada orang buat bisa ditanyain. Kalaupun gak ada orang, nanti juga bakal ketemu sendiri deh jalannya. Hari sudah semakin gelap, suasana jalanan mendadak sepi. Sampai pada akhirnya, bener aja aku mulai gak asing lagi sama ini jalan. Kayaknya beneran udah memasuki jalan yang pernah aku lewati dulu saat pergi berkemah ke perkemahan Batu Kuda. Nah loh, aku mulai aneh. Kok kesini sih? Aku kira udah masuk wilayah ujung Berung gitu. Malah makin jauh coy. Ya aku putar balik lagi dong, langsung tancap gas ke arah bawah. Perasaan aneh terus mengikuti sama perjalanan. Padahal tadi perasaan baru sebentar menanjak, tapi bisa sampai secepat itu di perkemahan. Setauku jarak dari lokasi kerja ke Batu Kuda tuh lumayan jauh loh. Kok bisa? Selama di perjalanan, aku tidak menemukan satu orang pun yang lewat. Bahkan warung saja nggak ada. Kiri kanan cuman hutan dong. Kayaknya ada yang nggak beres nih.
saat menurun kok berasa lama. Berapa kali aku melewati jalan yang sama, gak ada ujungnya. Apa jangan-jangan tersesat ya? Aku hanya bisa pasrah sambil terus kupacu motorku kencang karena jalanan kosong. Mana sebentar lagi udah mau maghrib. Aku terus mencari jalan untuk bisa keluar dari sini. Aku udah muter-muter sampai akhirnya terlihat ada segerombolan orang sedang bermain bola voli. Beruntung sekali, membuatku sedikit lega karena ada orang yang bisa kutanyakan arah pulang. Aku pun coba ke pinggir mendekati lapang, tapi perasaanku tiba-tiba gak enak. Kayak ada yang janggal dari mereka yang sibuk bermain tanpa melirik sedikit pun padaku. Bahkan orang-orang yang sedang menonton pun gak ada yang mempedulikan kedatanganku. Ekspresi muka mereka datar. Mereka pun bermain voli tanpa alas kaki, menggunakan baju seragam yang sama, dan terdapat sebuah bendera yang bertuliskan angka 1980. Karena ngerasa aneh, aku pun mengurungkan niatku untuk bertanya dan kembali menyalakan mesin motorku. Senja semakin gelap, tapi aku masih terjebak di jalan ini. Hutan bambu di sepanjang jalan membuatku ketakutan. Ditambah lagi, daerah Bandung Timur kan terkenal banyak begal. Gak tahu lagi harus kemana sampai akhirnya aku beristirahat sejenak menepikan motorku di bahu jalan. Sambil menenangkan diri dan berdoa, aku menyalakan sebatang rokok, kemudian memeriksa handphoneku, dan ya, sempurna, gak ada sinyal. Kulihat jam sudah mau maghrib. Saat aku menghisap rokok terakhir, dari kejauhan tampak seseorang keluar dari balik pepohonan. Dia berjalan ke arahku. Orang itu memakai peci di kepala, baju pangsi, dan golok di pinggang. Dia berjalan melewatiku sambil tersenyum tenjang. Aku pun menjawab salamnya. Kira-kira usia orang itu sekitar 70-an kali ya. Kayaknya sih kakek ini habis berkebun, karena sandal yang ia pakai kelihatan kotor banget, kayak habis nginjek tanah basah. Lalu ku coba sapa kakek itu. Aku tanyakan arah jalan pulang. Asep bade ka mana? Abi bade uwi ki, ka ujung berung, dupi aki terang jalana ka mananya. Dia menepuk pundakku lalu berkata, kedap deui maghrib, ulah waka angkat, pamali, kewe, tos beres azan, turutkeun we jalur ieu ka luhur, kege. Asep bakalan paamprok jeung cagak. Cagak? Perasaan dari tadi kesana gak nemu pertigaan. Kemudian kakek itu berkata lagi, "Sep heula rokona, antosan dugi ka maghrib." Aku pun berterima kasih pada kakek itu. Dia hanya tersenyum. Dia mulai menjauh dariku menyusuri jalan. Karena aku takut terjebak sampai malam di sini, aku pun mematikan rokokku dan bergegas menyalakan mesin motor sambil lihat ke spion untuk memastikan kalau kakek itu udah sampai mana. Dan iya, kakek itu udah gak ada. Padahal jalanan kan lurus, sepi juga. Masa iya kakek itu masuk ke hutan lagi? Singkat cerita, aku pun sampai juga di rumah pukul 7 malam. Sesuai sama apa yang ditunjukkan kakek itu. Keesokan harinya, aku jatuh sakit. Mungkin karena kecapean. Ketiga, numpang. Terakhir cerita kiriman dari Libran yang tinggal satu kampung sama gue saat menyeberangi jembatan turunan yang dulu pernah ada pos angker. Katanya sih kejadian ini setelah dia mendengarkan episode Kedasi. Halo bang, Ane mau cerita nih. Kemarin tuh sekitar jam 9 malam, Ane kan mau ke rumah temen nih. Ane lewatin tuh jembatan deket rumah yang dulunya angker, yang sempat abang ceritain di episode Kedasi. Memang sih belakangan ini Ane gak pernah lagi dengar ada cerita-cerita hantu di sekitar situ. Tapi Ane ngalamin sendiri bang. Jadi gini bang, saat ngelewatin jembatan itu pakai motor, tiba-tiba laju motor Ane kayak ketahan gitu. Otomatis lah Ane berhenti sebentar. Ternyata ada kain putih kegulung nyangkut di rantai motor. Padahal pas dari rumah mah biasa aja, gak gimana-gimana ya, mungkin sampah aja kali ya. Disingkirin lah itu kain. Ane gulung terus Ane buang ke sungai. Awalnya Ane gak mikir yang aneh-aneh sih bang, biasa aja. Ane naik lagi ke motor. Nah terus motornya teh gak nyala-nyala anjir. Diselah berapa kali juga gak mau hidup. Parno lah di situ. Mana sendirian lagi gelap-gelapan. Ane coba dorong motornya, kok berat gitu kayak ban yang lagi kempes. Padahal mah gak kenapa-kenapa. Rem tangan juga gak Ane pijit. Duh serem sih. Untungnya aja
ada motor yang lewat dari arah depan, jadi agak plong gitu. Nah, aneh paksain dorong itu motor sampai keluar gang. Tadinya udah mau balik lagi ke rumah, pas coba nyalain lagi, itu penjir, itu posisinya aneh udah keluar bang. Ya udah aneh lanjutin lagi kan perginya. Nah, anehnya perasaan kayak jadi berat gitu, kayak lagi ngebonceng orang. Bodo amat lah. Sesampainya depan rumah temen, perasaan makin gak enak gitu, sampai ngebatalin niat awal aneh kesini tuh mau nginep. Tiba-tiba bad mood aja, padahal mah dari rumah semangat banget. Sampai sana kok bete ya. Ya udahlah, aneh pulang tuh kira-kira jam 12:30-an. Lagi pula dari rumah kan gak jauh-jauh amat, makanya aneh maksain pulang jam segitu. Di perjalanan lagi-lagi motor tuh gak enak bawanya, masih berat. Tambah bete kan, udah mah pengen cepet-cepet sampai, motornya nggak bisa diajak ngebut. Begonya lagi aneh masuk gang itu lagi. Lupa sih sebenarnya, karena emang akses tercepat dan biasa lewat situ. Di sana motor masih sama kerasa berat. Lama-lama kok makin berat ya. Tepat di jembatan itu, motor tiba-tiba goyang kayak ada orang yang turun sekaligus, kayak loncat gitu. Rem depan ngerem sendiri. Otomatis aneh jatuh lah, tiba-tiba berhenti gitu aja. Aneh buru-buru bangun, naik lagi ke motor, ngegas kenceng balik ke rumah. Udah gak mau mikir apa-apa lagi, gas aja terus. Sampai rumah, aneh langsung tidur. Besoknya badan pada pegel, mungkin kecapean kali ya. Hari itu motor dipakai babe. Aneh kan penasaran tuh, aneh tanya ke babe, "Pak, enakeun teh motor teh? Kamari kuiban mah asa bareurat." "Henteu biasa wae, ieu ku bapak dipake bolak-balik."